Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa khassati ashabihi al-akramin wa radiyallahu an baqiyati sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nudall aw nazilla aw nuzal aw nadlima aw nuzlam aw najhala aw yujhala alaina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Faj'alna Allahumma wa walidina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina wa talamidina wal muslimina wal hadirina ajma'in mimman ataka ya Rabbana biqalbin salim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah Mall Gandaria City yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemirsa Rasil TV dan juga Radio Silaturahim AM 720 yang mendengarkan melalui gelombang radio, ataupun segenap sahabat pendengar yang mendengarkan melalui radio rekanan Rasil AM 720, baik yang berada di Sukabumi, Banten, Magelang, Batam, Johor, Singapura, Malaysia, dan juga seluruh pendengar Radio Silaturahim yang mendengarkan melalui gelombang audio streaming di seluruh penjuru dunia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dipertemukan di rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Hidayah, dan tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama pihak DKM Masjid Al-Hidayah, Bapak Mariantonya, Bapak Faizin, dan seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini insyaallah di beberapa pertemuan akan kita adakan kajian tentang tuntunan salat, yang kita jadikan buku panduannya adalah buku yang disusun oleh salah seorang kiai. Beliau ini pengasuh pondok pesantren dakwah dan pengembangan ilmu Nurul Haramain di daerah Pujon, Batu, Malang, Jawa Timur. Ini bukunya yaitu Tuntunan Salat menurut riwayat hadis. Nah, buku ini adalah sebuah rangkuman dari beberapa banyak buku atau kitab yang berkenaan tentang tuntunan salat. Dilihat dari sisi riwayat hadis.
yang dinisbatkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 buah buku yang cukup banyak beredar di masyarakat, yaitu yang pertama adalah Panduan Salat Menurut Sunnah yang Sahih, atau dalam bahasa versi Arabnya Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Ya, ini buku tentang tuntunan atau sifat salat Nabi. Nah, ini buku banyak menjadi rujukan bagi beberapa kalangan umat Islam di Indonesia ataupun di seluruh belahan penjuru dunia. Dan ada lagi sebuah buku, Salat Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk pelaksanaan salat mulai sejak takbir hingga salam. Ini buku disusun oleh seorang pakar hadis, ulama pakar hadis juga di negeri Yordania. Begitupun yang tadi, beliau Albani, walaupun bukan orang Arab namun tinggal di Yordania. Kalaupun ini As-Sayyid Hasan bin Ali As-Segaf, seorang pakar hadis yang masih sampai saat ini masih hidup. Kalau buku yang pertama tadi yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani sudah meninggal dunia, rahimahullahu wa ghafarallahu taala. Kalau beliau ini As-Sayyid Hasan bin Ali As-Segaf, ulama Arab turunan Hadramaut. Beliau tinggal di Yordania hingga saat ini dan masih hidup. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan beliau umur yang panjang dalam sehat dan afiat. Ini buku dalam versi Arabnya disebut dengan Sahih Sifat Salatin Nabi. Kalau tadi yang pertama Sifat Salat Nabi, kalau yang kedua Sahih Sifat Salatin Nabi. Ini bagaimana di buku ini bisa timbul? Buku ini timbul untuk mengcounter buku yang pertama. Ya, buku ini yang kedua nih yang disusun oleh As-Sayyid Hasan bin Ali Segaf, ini muncul untuk mengcounter buku yang pertama. Buku yang pertama ini lebih tua, ya, karena berbedanya sedikit pandangan beliau berkenaan dengan hal ini. Adapun buku yang kita akan jadikan panduan adalah tuntunan salat menurut riwayat hadis, adalah rangkuman dari 2 buku tadi. Jadi kira-kira enak mana nih kira-kira ini udah rangkum ya, gitu. Baik. Buku yang pertama tadi yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani memang termasuk buku bestseller juga. Namun sangat sayang sebagian saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin menjadikan buku itu kalau saya boleh berikan sedikit komentar, lebih dari Al-Quran seakan-akan. Ya, sehingga apabila ada seseorang melihat ada orang lain sholat dengan tidak sejalan dengan buku panduan ini, seakan-akan memberikan sebuah justifikasi atau penetapan sholatnya tidak sah, atau minimal sholatnya tidak sesuai dengan sunnah, atau sholatnya berbau bidah dan lain sebagainya. Nah, saya pilih buku yang ini. Selain beliau adalah penulis, ini adalah guru kami ketika saya belajar di pondok beliau di Jawa Timur. Namun di sisi lain saya melihat buku ini lebih ada berada posisi tengah-tengah di antara 2 buku tadi, gitu ya. Nah, oleh karenanya tidak ada salahnya kalau Bapak nanti mungkin selepas ini ingin masih ikut ke kajian ini, boleh mampir ke Gramedia atau ke Wali Songo atau ke Gunung Agung untuk beli 2 buku ini, ya. Nah, ini kan kajian kita interaktif ya. Nanti kita bisa lihat apa perbedaan di antara 2 buku tersebut dan akan kita kupas bedah sedikit demi sedikit. Nah, saya lebih senang dengan buku yang rangkuman ini karena biasanya kan kalau sudah rangkuman udah ini kan ya, sudah lebih dipilih-pilih kan, dipilah dan dipilih mana yang paling tidak sejalan dengan minimal pola pikir penulisnya, gitu kan, minimal pola pikir penulisnya. Nah, namun kita membedah dan mengkaji buku ini tujuannya bukan ingin menonjolkan satu pandangan di atas yang lain. Namun paling tidak ketika sudah kita melihat ada perbedaan, yang kita inginkan dalam mengkaji sebuah kajian adalah menanamkan dalam hati kita sifat lapang dada. Setuju gak kira-kira nih? Ya, ketika melihat perbedaan. Karena saya teringat sekali ucapan salah seorang guru kami, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau juga seorang pakar hadis di negeri Mekah. Beliau mengutip ucapan ayah beliau, Sayyid Alawi
bin Abbas Al-Maliki yang dahulu adalah mufti dan qadhi besar di kota suci Makkah. Beliau mengatakan, anna talibal ilmi kullama tasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu wa qalla inkaruhu 'ala nas. Ini menurut saya ucapan yang perlu ditulis di tinta emas atau menggunakan tinta emas. Apa itu? Artinya, talibul ilmi, setiap orang yang mencari ilmu dan kebenaran, setiap orang yang sedang atau mau mencari ilmu atau sebuah kebenaran, kullama tasa'a ilmuhu, setiap bertambah maklumat yang masuk padanya dari ilmu, ya, ittasa'a sadruhu, bertambah pula lapang dadanya. Wa qalla inkaruhu 'alan nas, wa qalla inkaruhu 'alan nas, dan semakin sedikit mengingkari perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Tuh. Setuju nggak kira-kira statement ini? Hadirin, setuju nggak kira-kira statementnya? Jadi semakin kita mencari ilmu, semakin banyak berburu, hati kita akan semakin lapang kalau itu benar-benar kita mencari kebenaran. Tapi semakin kita mencari ilmu, semakin banyak berburu, semakin mudah mengingkari perbedaan. Semakin banyak ngaji nih. Dulunya jarang ngaji, dulunya jarang ikut daurah, sebelumnya jarang hadir pengajian di masjid dan majelis taklim. Sekarang setiap hari atau sepekan 2-3 kali, sebulan bisa berkali-kali. Tapi setiap melihat ada yang orang berbeda pandangan dengannya, hatinya semakin sempit, merasa dia yang paling benar, yang lain tidak. Maknanya ilmunya tidak bermanfaat. Tuh. Jadi paham Pak ya? Tapi semakin kita banyak mencari ilmu, ketika ada banyak perbedaan, semakin bisa menyikapinya. Maknanya ilmunya ia dapatkan dan bermanfaat. Mengapa? Karena paling tidak dia akan semakin banyak mengaji dan belajar, semakin bisa menangkap fenomena bahwa dalam satu masalah itu dua orang yang berbeda bisa melihat perbedaan dua sisi, walaupun dalam satu masalah. Itu ya. Mungkin kalau kita bisa logikakan, gambaran kurang lebih begini. Anda yang melihat saya dari arah depan, ya, tidak akan sama dengan orang yang melihat dari arah samping, walaupun objeknya sama. Betul tidak kira-kira? Betul tidak? Ya kan? Nah, oleh karenanya begitu pun permasalahan dalam sebuah masalah keagamaan kah itu atau sebagainya, tentunya akan berbeda juga cara melihat. Dari mana sisi dia melihatnya? Apalagi naik ketika ada sebuah dalil yang ada di hadapannya, dua orang bisa melihat perbedaan bagaimana cara menangkap dan memahaminya. Kecuali dalil yang bersifat qat'i, baik qat'i tsubut dan qat'i dalalah. Apa itu? Begini. Dalil itu petunjuk sebuah permasalahan, bukti atau argumen sebuah permasalahan. Terkadang qat'i, sudah pasti tidak mungkin bisa dipungkiri, sampainya kepada kita. Ini namanya dalil yang qat'i subutnya. Jadi betul-betul sampai kepada kita, dapat dipertanggungjawabkan sebuah dalil ini, tidak mungkin palsu. Namun terkadang dalil yang qat'i as-subut ini, yang sudah pasti sampainya kepada kita, tidak ada tangan kotor yang bermain di sini, masih memiliki satu kepastian, ketegasan, artinya dua kemungkinan pemahamannya. Ya, jadi satu dalil ini terkadang bisa bercabang dua, yaitu sudah pasti dalil ini sahih, yakin tidak mungkin ada pemalsuan dan kebohongan di dalamnya. Namun memahaminya atau pemahamannya bisa dua. Satu, pemahaman yang pasti tidak mungkin ada dua arti, dan kedua, pemahaman yang bisa ada perbedaan cara orang memahaminya. Bisa dipaham? Ini mungkin kembali kepada bahasan atau kaidah dalam usul, yaitu pokok-pokok dasar hukum Islam. Itu nanti ada namanya dalil yang qat'iyus tsubut, qat'iyud dalalah.
dalil yang qat'iyyu tsubut dhanniyyu dalalah, dalil yang dhanniyyu tsubut qat'iyyu dalalah, dalil yang dhanniyyu tsubut dhanniyyu dalalah. Itu pembahasannya kepada bagaimana cara kita menangkap memahami sebuah dalil dalam mengambil hukum dari dalil tersebut. Namun itu bukan bahasan kita. Bahasan kita adalah tuntunan sholat menurut riwayat hadis. Kenapa saya lebih senang ini? Karena tadi yang pertama, panduan sholat menurut sunnah yang sahih. Menurut sunnah yang sahih. Yang kedua, sahih sifat sholat Nabi. Kalau tadi sifat sholat Nabi, buku yang kedua sahih sifat sholat Nabi. Saya lebih senang dengan judul yang disusun oleh guru kami ini. Mengapa? Saya katakan di sini judulnya adalah tuntunan sholat menurut riwayat hadis. Kenapa? Karena perlu dipahami perbedaan antara sunnah dengan hadis. Antara apa? Sunnah dengan hadis itu berbeda. Ya, sunnah itu berbeda dengan hadis. Kalau sudah sebutan sunnah tanpa ada embel-embel sahih sudah cukup. Bisa apa? Namanya sunnah itu tanpa sebutan embel-embel sahih sudah cukup. Kalau hadis masih memerlukan sahih, hasan, dhaif, palsu, itu namanya hadis. Tapi kalau sunnah tidak lagi memerlukan arti tambahan sebutan sahih. Mengapa? Begini. Yang disebut sunnah adalah dalam segi bahasa, sunnah itu adalah at-tariqatul wadhihah, jalan yang jelas terang benderang. Itu namanya sunnah. Atau metode yang sudah jelas, itu namanya as-sunnah. Kalau hadis adalah dari segi bahasa, arti hadis adalah cerita, riwayat atau dongeng. Itu namanya hadis dalam segi bahasa. Jadi dari segi bahasa udah beda belum antara sunnah dengan hadis? Beda apa sama? Beda. Sebagian kita mungkin masih memahami antara sunnah dan hadis itu sama ya. Masih ada gitu pemahamannya. Maka kita umat Islam harus berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Sebagian begitu kan? Sebagian lagi mengatakan harus berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, arti sunnah dengan hadis jauh berbeda. Baik, sekarang definisinya bagaimana? Sunnah itu adalah tauladan. Sunnah itu adalah gambaran. Sunnah itu adalah metode. Sunnah itu adalah cerminan dari Al-Quran. Bisa dipahami? Sunnah itu, ya, sunnah itu adalah apa tadi? Tauladan, metode, atau gambaran, atau cerminan dari Al-Quran. Itu namanya sunnah. Jadi saya mau tanya sekarang, mungkinkah antara objek di depan cermin berbeda dengan yang ada yang tampak di cermin? Mungkin tidak berbeda? Mungkin tidak? Tidak. Kalau saya pakai baju putih, kopiah putih, berkacamata, jenggotnya tipis, bercermin di kaca, ya di sebuah cermin. Kira-kira yang tampak di cermin kopiah putih atau kopiah hitam kira-kira? Putih. Bajunya putih. Jenggotnya tebal atau tipis? Berkacamata apa tidak? Itu namanya sunnah, cerminan Al-Quran. Maka kalau ada sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, disandarkan kepada Ar-Rasul, baik ucapan, perbuatan, sikap, statement, gaya hidup, pola hidup yang bermasalah, si A bilang A, si B bilang lain, maka ini bukan sunnah. Ini namanya hadis. Boleh dipahami? Oh, si Anu bilang, kelompok ini bilang Nabi membuat statement A, kelompok sebelah sini bilang Nabi membuat statement B. Berarti ini bukan sunnah Nabi. Jadi paham tak? Bukan sunnah Nabi. Baik, ini definisinya. Baik, karena sunnah ini cerminan dari Al-Quran. Baik, kita kembali lagi ke memahaminya. Kalau sunnah ini merupakan gambaran,
tauladan, contoh, cerminan dari Al-Quran, maka saya mau tanya, apakah mungkin sunnah ini berseberangan dengan Al-Quran? Coba, saya mau ajak Anda berinteraksi. Saya mau tanya sekali lagi, kalau as-sunnah adalah cerminan dari Al-Quran, sunnah adalah gambaran dari Al-Quran, apakah mungkin sunnah berseberangan dengan Al-Quran? Coba biar mantap, apakah mungkin as-sunnah berseberangan dengan Al-Quran? Berarti tolak ukurnya sunnah apa Al-Quran? Tolak ukurnya sunnah apa Al-Quran? Timbangannya as-sunnah apa Al-Quran? Baik, udah cakep. Ini saya mau tanamkan sebuah mindset di benak kita agar kita dari sini modalnya nanti ini ketika menyikapi perbedaan akan kita bisa mudah memahaminya. Makanya saya bilang ini judul saya bilang lebih cocok ini yang oleh guru saya ini. Walaupun mohon maaf ini Syekh Nasir Albani ini terkenal pakar hadis. As-Said Hasan bin Ali Segaf terkenal pakar hadis. Kalau beliau nyantri sama seorang pakar hadis. Kalau mungkin bahasa kasarnya kiai kampung barangkali ya. Tapi subhanallah kalau dari judul saya lebih bisa menerimanya. Mengapa? Karena yang akan nanti kita pelajari, yang akan kita kaji hal-hal di seputar riwayat hadis yang berbeda pendapat, berbeda riwayat. Jadi tidak bisa menjadi sebuah dalil untuk kita bermusuhan, apalagi saling mencap, tidak sah sholatnya, saling memberikan tuduhan yang lain bid'ah dalam melakukannya, tidak bisa, karena ini masih seputar riwayat. Bisa dipaham Pak? Walaupun ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Begini, saya mungkin mau kasih contoh sebelum Bapak masuk kepada ranah pembahasan kita. Contoh gini, Al-Quran memberitahukan kita sholat itu wajib. Wajib? Baik. Berapa waktu wajib sholat kita? 5. Dari mana tahunya 5? Dari Al-Quran apa dari As-Sunnah? Dari Al-Quran apa dari As-Sunnah? Di Al-Quran ada nggak sholat 5 waktu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ada kan? Nggak ada. Yang hanya ada dikelompokkan waktunya dan dijelaskan dengan tegas oleh Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada setiap orang mukmin mauquta, yang memiliki waktu, yang sudah ada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dalam Al-Quran pengelompokan waktu sholat dibagi 3. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nggak ada. Yang ada pengelompokan waktu sholat. Pertama, aqimis sholata, tegakkan sholat, laksanakan sholat, liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari. Karena tergelincirnya matahari. Tadi Allah bilang kan sholat waktunya sudah ditentukan kan. Nah sekarang di mana Allah tentukan? Pertama kelompoknya liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari. Tergelincir matahari mulai kapan Pak? Mulai jam 12 lebih sedikit ya. Kalau pakai jam normal ya, 12 lebih sedikit. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai sebelum maghrib Pak. Kan tergelincir terus kan? Dari atas tengah, gelincir ke bawah. Betul? Masuklah kelompok yang kedua, ila ghasaqil laili. Sampai apa nih? Kelompok yang kedua, masuknya waktu malam. Ini apa nih? Menandakan maghrib dan isya. Kalau ada tergelincir matahari, zuhur dan asar. Yang ketiga sendirian, wa qur'anal fajri, waktu fajar. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Oleh karena kita disuruh bangun sebelum fajar. Ini Quran ya. Baik. Kemudian mana yang menunjukkan sholat ini ada 5?
yang menunjukkan sholat tidak ada 5 adalah praktek, tauladan, contoh, gambaran Nabi melakukan sholat di 3 kelompok ini 5 kali dalam sehari semalam. Paham Pak? Ini namanya apa nih? Sunnah. Di Al-Quran nggak ada kan? Sunnah ada. Kemudian sudah masuk sholat 5 waktu tadi, berapa rakaat dalam 5 waktu ini? Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ini bilangan rakaat ini kita dapatkan dari Al-Quran atau dari Sunnah? Al-Quran atau dari Sunnah? Sunnah. Ini semua dapatkan pemahamannya dari Sunnah. Subuh 2 rakaat. Nah, adapun praktek-praktek yang akan kita pelajari dari gerakan-gerakan sholat zahiriyah, lahirnya, ya, yang tampak secara kasat mata, ini diriwayatkan dengan melalui riwayat-riwayat hadis. Ketika ada orang sholat tangannya letakkan di sini. Ketika ada orang sholat tangan letakkan di sini. Ketika ada orang sholat letakkan tangannya di bawah pusat. Ketika orang sholat tangannya dilepas. Ini semua melalui riwayat-riwayat hadis. Nah, sunnah ini, dari ini kita bisa pahami berbeda dengan hadisnya bagaimana. Sunnah itu suatu praktek yang tidak ada perbedaan di kalangan seluruh umat Islam. Saya mau tanya, sekarang ada tidak kelompok-kelompok Islam yang mengatakan subuh itu 3 rakaat? Ada tidak? Tidak ada. Sunnah, Ahlus Sunnah berapa subuhnya? 2. Syiah berapa subuhnya? Berapa? 2 rakaat. Oh nggak tahu. Belum lagi umroh belum? Nah, lihat kalau lagi umroh tuh banyak orang-orang Iran. Subuhnya 2 apa 3? 2 apa 3? 2. Baik, orang-orang madhab Ibadi dari negeri Oman berapa subuhnya? 2. Ini udah gak ada beda. Bapak lihat semua, kalau mau lihat mungkin gambaran kecilnya ketika kita pergi haji atau umroh kan, di sana seluruh umat Islam dari berbagai negara dan madhab berkumpul di situ. Subuhnya ada nggak yang lain kira-kira? Ada nggak? Nggak ada. Subuhnya 2. Yang beda apa? Kita di Indonesia biasa kunut. Ya, kapan kunutnya? Selepas rukuk. Anda bermakmum di Masjidil Haram, imamnya tidak berkunut. Apa ya? Kemudian Anda sholat di samping orang yang datang dari Maroko. Bagaimana tandanya? Maroko biasanya pakai juga gamis yang ada topi itu, Pak. Ya, ada ujung di sini tuh. Nah, itu sholatnya bagaimana? Kalau kita biasa di Indonesia berangkat ke sana sholat seperti ini, mereka lepaskan tangan. Kemudian Anda akan ketemu orang-orang yang datang dari negeri Iran, yang kita kenal bermadzhab Syiah, dan juga yang datang dari Irak sebagian juga bermadzhab Syiah. Bapak akan lihat sholatnya tangannya pun dilepaskan juga, dijulurkan seperti ini. Betul? Bapak mungkin akan jumpai teman-teman di sana, muslimin di sana, sholatnya kalau kita di sejadah, karpetnya kan enak empuk tuh Pak tuh ya. Lalu ada orang Iran sholatnya nggak mau di karpet, dia sholatnya mau di upin. Ada beda kan? Ada beda. Ini perbedaan disebabkan banyaknya riwayat hadis. Tapi kiblatnya sama nggak? Atau ketemu ada orang hitam yang kiblatnya lain, Bapak sholat sana, yang lain sana ada nggak kira-kira? Ada. Nah itu namanya sunnah tuh, menurut kiblat. Sunnah rakaatnya sama, tapi ketika kaifiyah tata cara berbeda, ini disebabkan banyaknya riwayat hadis. Udah bisa dipaham Pak? Perbedaan sunnah dan hadis bisa dipaham? Baik. Anda di Indonesia, kalau saya perhatiin jenggotnya nggak ada panjang-panjang nih, apalagi Bapak ini jenggotnya nih. Panjang kulit juga nggak ada jenggotnya. Ya, Anda anggap nggak ada juga. Ini nggak ada juga nih. Anda ke sana ketemu orang jenggotnya panjang. Itu sunnah apa hadis tuh? Ayo, sunnah apa hadis? Sunnah apa hadis lah? Katanya sunnah. Berarti Anda ahli bidah semua nih. Kan kalau lawannya sunnah apa lawan sunnah sebenarnya? Bid'ah. Berarti ini yang nggak pakai jenggot semuanya ahli bid'ah.
bid'ah. Kalau kita pahami itu sunnah dengan pemahaman yang mungkin Bapak pahami sebelum saya sampaikan seperti ini. Tetapi itulah perbedaan riwayat hadis, bukan sunnah. Paham ya? Jadi ada orang kalau bilang nggak punya jenggot, ente nggak nyunah ente. Sekolah dengan nyunah, anak apa dong? Anak bid'ah ya? Iya, ada bid'ah gitu ya. Nah, ini benar-benar pahami ya antara sunnah dengan hadis ya. Nah, kalau ada suatu amalan praktek dalam ritual keagamaan kita yang tidak disepakati, bahkan terkadang perbedaannya sangat mencolok, itu disebabkan perbedaan riwayat hadis. Maknanya sebuah dalilnya tidak ada kesepakatan. Itu namanya bukan sunnah dalam pemahaman seperti ini. Jadi paham Pak ya? Jadi paham nih? Ya karena begini, kalau sesuatu yang dipraktekkan oleh Nabi, yang ditegaskan oleh Al-Quran, yang diriwayatkan oleh mayoritas atau seluruh sahabat, bukan dengan ucapan, namun dengan praktek generasi ke generasi, pasti akan sampai kepada kita tidak berbeda. Pak, kita ini Islam kita masuk di Indonesia tahun berapa kira-kira? Mungkin kurang lebih 800 tahun yang lalu. Ya Pak ya? 800 tahun yang lalu. Baik, anggaplah sejarah mengatakan kita bisa terima masuk melalui jalur para pedagang Arab. Ya, yang datang dari negeri Arab, mampir ke Gujarat, masuk ke Indonesia lewat Selat Melaka, sampailah ke kita. Saya mau tanya, atau mungkin era zaman Wali Songo, kira-kira sholat yang diajarkan oleh mereka para dai yang datang dari negeri Arab, ya para Wali Songo sama kita zuhur sama nggak Pak? Sama nggak? Beda apa nggak kira-kira? Lalu mereka ngaji ambil dari para ulama mereka, selalu sampai ke para mujtahidin, para atba'it tabi'in, para tabi'in, kemudian para sahabat hingga Nabi. 4 rakaat sama nggak kira-kira? Sama nggak? Itulah sunnah Nabi. Bisa paham Pak? Ya. Nah, lalu mulai muncul perbedaan apa kira-kira? Baca dong buku sejarah, ya kan? Dan masuknya pemahaman orang-orang Islam yang sudah mulai belajar ke Mekah, ketemu Syekh Fulan, ketemu baca kitab Fulan, ketemu orang Fulan, masuk ke sini mulai ada perbedaan hingga terkadang menjadi sebuah gesekan. Dan metode penyampaian pun juga berbeda. Contohnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ya. Kemudian Syekh Sukarti, pendiri Al-Irsyad. Kemudian Hasan Sadikin atau Syekh Ahmad Hasan, pendiri kelompok Persis. Ini saya mau tanya nih, mereka dalam sholatnya sama nggak 4 rakaat zuhurnya? Subuhnya sama nggak 2 rakaat? Yang bikin beda apanya? Yang satu kunut, yang satu tidak. Pak, kalau Bapak mau balik sejarah ke belakang, Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari ini mondoknya bareng dan selalu bareng. Walaupun yang satu dakwah di Jogja, di perkotaan, di lingkungan keraton, kemudian Syekh Hasyim Asy'ari babat alas di negeri Jombang, Tebu Ireng, yang satu masih banyak orang abangan, ya. Ini teman mondok Pak, sama-sama mondoknya di mana? Di tempat saya belajar Pak, di pesantren Langitan, Widang, Tuban, Babat, Jawa Timur. Sama-sama mondok di Langitan. Nah kemudian sama-sama pergi ke Mekah, cuma ketemu guru yang berbeda. Di mana? Di Mekah. Lalu terjun kembali ke masyarakat, kemana? Yang satu di perkotaan, yang satu babat alas. Kira-kira kulturnya beda nggak kira-kira? Kondisinya beda apa nggak kira-kira? Ini biar kita bisa paham nih. Saya mau cerita dulu nih biar sebuah mindset kita pasang dalam benak kita. Inilah perbedaan. Dari mana? Dari riwayat-riwayat yang berbeda. Namanya riwayat itu cerita. Riwayat itu cerita. Riwayat itu dongeng. Maka kalau ada berbeda, itu dapat dimaklumi. Tinggal kita cari sebuah tolak ukur yang tidak ada perbedaannya. Tolak ukur yang tidak ada pasti perbedaannya, pasti gak berbeda, sama saja. Di mana saja, kondisinya bagaimana, kapanpun saja, adalah satu-satunya Al-Quran.
Apa ya? Nah, gaya hidup Nabi, statement Nabi, ucapan Nabi, sikap Nabi ini cerminan daripada Al-Quran. Maka tidak mungkin as-sunnah ini berseberangan dengan Al-Quran. Boleh paham ya? Boleh paham nih? Baik. Ya, nanti dari sini akan nyambung mana-mana. Dan Bapak akan terbuka wawasannya hingga nanti akan mungkin timbul di berbagai macam pertanyaan ketika kita mengkaji buku ini. Sudah bisa dipaham Pak? Ini perbedaan dengan antara as-sunnah dengan hadis. Bisa dipaham ya? Atau masih ada yang belum paham? Boleh bertanya dulu? Apa nanti aja setelah sesi ini selesai? Baik, setelah sesi pertama selesai saja. Kita baca sedikit dulu. Kita buka halaman 1, yaitu muqaddimah. Beliau penulis Kiai Haji Ihya Ulumuddin ini membuka tulisannya. Segala puji hanya patut dipanjatkan kepada Allah semata, dan hanya dengan taufik dan hidayah kami dapat merangkai dan menyusun kitab ini dalam bentuk yang sederhana. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Baik, berawal dari perasaan sadar tentang fungsi, peran dan kedudukan ibadah sholat sebagai amal ibadah yang akan dihisab pertama kali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping merupakan parameter bagi seorang muslim untuk mengkoreksi diri berkenaan dengan rasa cinta takarrubnya kepada Allah. Baik, jadi paham ini Pak? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat, laksanakan sholat dengan benar dan sempurna, lidzikri, untuk mengingat aku. Nah, jadi tujuan salat ini yang pertama adalah sebuah media untuk kita mengingat Sang Pencipta. Mengingat Sang Pencipta. Ini tujuannya salat, untuk menjadi sebuah media hubungan kita dengan Sang Pencipta. Karena kan kita tidak muncul dengan sendirinya. Kita ada hidup ini, kita ini hidup ataukah dihidupkan kan? Saya mau tanya, kita ini manusia hidup ataukah dihidupkan? Dihidupkan. Kalau Allah Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Kalau kita bukan hidup, dihidupkan. Oleh karenanya, sholat adalah media, tujuannya untuk kita komunikasi, mempererat hubungan antara kita dengan yang menghidupkan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di antara fungsi salat sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, di antara dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah, laksanakanlah salat. Nanti kita bahas arti iqamah sini secara harfiah saja dulu. Innas salata, sesungguhnya salat, tanha, mampu mencegah. Perhatikan nih, pahami kan ini ayat Allah. Innas salata, sesungguhnya salat, tanha, mampu selalu mencegah. Dalam kaidah bahasa Al-Quran, apabila dalam redaksi Allah gunakan kata kerja mudhari' yang menunjukkan masa saat ini dan akan datang, diartikan selalu. Innas salata, sesungguhnya salat, tanha, selalu dapat mencegah, 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Baik, ini fungsi dari sholat. Bapak nanti mungkin akan bertanya nih, perasaan orang yang kelihatannya ngerjain sholat, kok ia masih mencuri ya? Ada nggak begitu kan? Jangankan di luar Pak, di kantor, jangankan di rumah, di perumahan, di masjid aja berangkat pakai sandal jepit, pulang sepatu baru. Tapi dia ikut sholat. Nanti bagaimana nih? Baik, sekarang kita perentalin dulu nih ayat ini. Inna salata tanha. Jadi kalau kita boleh gambarkan,
Sholat ini kalau kita mungkin bisa imajinasikan adalah suatu bangunan atau bentuk raga. Kalau kita meragakan ini, sholat itu adalah sebuah bangunan atau sebuah benda atau sebuah raga yang dapat mencegah pelakunya. Arti kata mampu mencegah pelakunya dari berbuat keji dan munkar. Jadi sholat ini punya kekuatan untuk mencegah kita si pelaku sholat dari berbuat keji dan berbuat munkar. Pertanyaannya, sekarang mengapa di antara kita melaksanakan sholat tapi masih berbuat keji dan munkar? Begitu kan pertanyaan? Betul kan pertanyaan itu? Ini kita cari jawabannya kan? Nah, di antara jawabannya nanti akan kita jelaskan di sini melalui tuntunan sholat menurut riwayat hadis. Walaupun riwayat hadis yang akan menyampaikan kepada kita, namun nanti efeknya akan kita pahami dari sini. Baik. Kemudian, sementara masih sering kita jumpai sebagian orang yang dengan mudahnya meninggalkan atau melalaikan sholat, lebih-lebih menyangkut kaifiyah, tata cara sholat. Banyak orang yang sudah tidak memperdulikan lagi. Nah, ini masalahnya Pak nih, ya. Kita lihat banyak orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Orang sholat tapi gak memperdulikan tata caranya. Padahal di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lihat, salat Nabi berefek gak mencegah dari berbuat keji dan munkar? Berefek tidak? Berefek tidak? Berefek. Oleh karenanya kita disuruh mencontoh minimal tata cara lahiriah yang sampai kepada kita melalui riwayat hadis tentang kaifiyah atau tata cara sholatnya baginda Nabi, agar inti dari efek sholat yaitu tercegahnya seseorang si pelaku sholat dari berbuat keji dan munkar dapat dihasilkan melalui mempelajari tuntunan sholat menurut riwayat hadis, baik hadis yang sahih ataupun yang hasan ataupun lemah sekalipun. Bisa dipahami nih? Baik. Kalau kita bandingkan kenyataan sekarang dengan apa yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, akan dijumpai suatu perbedaan yang sangat jauh. Karena di saat itu sholat yang di samping fungsi utamanya sebagai ibadah kepada Allah juga merupakan sarana komunikasi. Perhatikan nih, para sahabat, Nabi mendidik mereka, selain sholat ini merupakan kewajiban yang Allah wajibkan, Nabi tanamkan bahwa sholat itu media komunikasi yang paling manjur, yang paling cepat, yang paling efektif bagi seorang makhluk untuk berkomunikasi kepada Khaliqnya, kepada penciptanya. Jadi kalau mungkin bahasa sekarang Pak nih, sholat ini media chatting yang paling bagus untuk kita chatting kepada Allah. Bisa paham Pak? Ya, contoh gini, ada sebagian orang kan kalau galau, ya kalau galau dia chatting deh sama siapa? Istrinya, ya kan? Curhat kepada atasannya, Pak Mar, saya mau curhat nih. Ini ada urusan di bagian sealer yang bermasalah. Dia udah galau nih, kerja nggak tenang, hasil nggak bagus. Chattinglah dia kepada siapa? Atasan kan? Lapor. Nanti atasan ngasih solusi-solusi agar kegalauannya, permasalahannya dapat terselesaikan. Betul kan? Betul Pak? Nah, sholat ini adalah media kita untuk kita berkomunikasi, mengadu, mengeluh, meminta, memohon kepada Allah. Maka nanti kita lihat akan temukan berbagai macam riwayat hadis yang mana Nabi berikan tuntunan setiap ada orang yang mengeluh kepada Nabi, tawadhu, wudulah kau, sholli raka'ataini lillah, salat untuk Allah 2 rakaat, akan hilang kegelisahanmu, akan hilang gundah gulanamu. Dilakukan oleh sahabat, hilang. Kenapa? Karena salatnya sebuah media komunikasi kepada Sang Pencipta. Nah, cuman mungkin Mbak, kalau kita boleh kerucutkan bagi kita orang-orang Indonesia ini, permasalahannya kenapa sih sholat nggak bisa menjadi sebuah solusi?
untuk menghilangkan kegalauan dan permasalahan kita karena kita tidak melakukan sholat dengan baik dan benar. Antaranya apa? Nanti saya akan dibahas. Masalah yang paling utama satu sebenarnya, bukan masalah nggak ikut riwayat atau nggak ikut sunnah, bukan. Sebenarnya masalah yang paling inti, kenapa sholat tidak bisa menjadi sebuah solusi, khususnya buat orang-orang kita yang bukan orang Arab, atau bedanya adalah satu, kita nggak tahu apa yang kita baca. Kita nggak ngerti apa yang kita baca, betul kira-kira? Kita baca Allahu Akbar, mungkin hanya hafal. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tanya temannya, ente tahu apa bacaan? Artinya apa? Tahu. Nah, ini masalahnya. Padahal itu sebuah pujian bagi Allah yang kita lantunkan melalui doa tadi. Inni wajjahtu, sesungguhnya aku hadapkan, wajhi, wajah diriku, nyawaku, jiwa dan ragaku, lilladzi, untuk zat, fataras samawati, yang mengatur langit-langit, wal ard, dan bumi, hanifan, lurus hadapnya, musliman, pasrah kepadanya. Itu cakap apa kita kira artinya? Hah? Artinya itu ucapan pujian bukan pada Allah, pujian, pengakuan. Wajah tu wajhi. Nah, kalau sudah hubungan kita bagus, komunikasinya cakep sama Allah, kira-kira selepas sholat kepengen balik lagi nggak kira-kira? Kepengen lagi nggak balik? Pengen. Pun kalau sudah kita paham, mengerti, kira-kira pengen buru-buru apa pengen nikmati sholatnya kira-kira? Hah? Kira-kira pengen buru-buru selesai apa pengen nikmati sholatnya? Pengen nikmati karena asik berkomunikasi sama Allah. Inni wajjahtu wajhi iyyaka na'budu, kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya padamu aku minta pertolongan ya Allah. Aku mohon banyak pertolongan ya Allah. Hidupku gundah gulana, permasalahan menumpuk, tuntutan banyak. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing aku ya Allah. Tuntun aku, kemudikan aku, pandu diriku ya Allah kepada jalan yang lurus. Kira-kira nikmatnya seperti itu kira-kira. Wajar nanti efeknya terasa. Ya kan sama nih. Kalau kita baca buku orang Indonesia, baca buku bahasa Inggris, ya bisa bacanya, nggak ngerti artinya, kira-kira bisa nikmatin dia bacanya. Hah? Nonton film berbahasa Inggris, kita nggak ngerti, teman kita ngerti artinya, teman kita ketawa, terbahak-bahak. Film komedi barangkali kita nggak paham, kira-kira bisa dilatih nggak? Nah ini masalahnya. Jadi kita belum paham ya. Di sini masalahnya adalah sholat ini yang perlu kita pahami perbedaannya kita dengan para sahabat-sahabat dulu dengan orang-orang yang hidup bersama Nabi belum bisa menjadikan sholat ini sebagai sebuah media komunikasi yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat ini bagi mereka sarana melepaskan lelah. Ini nih, kita sholat beda gak dengan mereka? Kalau kita habis sholat, alhamdulillah, belonjor gak kira-kira? Hah? Belonjor gak? Alhamdulillah, rentak tidur deh. Maknanya sholat lelah, apakah kegiatan yang lain yang bikin lelah? Sholat seakan-akan lelah buat kita, pengen cepat selesai, pengen cepat belonjor. Tapi para sahabat ini lain. Mereka menjadikan sholat sebagai media menghilangkan lelah dan letih. Itu beda dengan kita. Nah baik, untuk sampai sini udah jam 1 siang ya. Insya Allah besok kita sambung lagi. Mudah-mudahan karena udah mukadimah, besok tinggal masuk ke tema-tema yang akan kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.